Diputar ini mah kalau kita mau membandingkan dalam waktu 2 menit kita bisa nggak sentuh 200 kali? Bisa aja kalau memang ketemu dengan orang 200 orang. Gitu. Lah ini kalau ketemunya cuma sama 10 orang, terus 190 kali lagi kita senyum-senyum sendiri, nanti tewak kuat nggak? Dia cerita jelema yang mulai senyum-senyum sendiri, tewak cerita yang aman yang rumah beres kan? Kan kalau ibadah, kalau sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang sangat ringan. Ini bonus, ini anugerah dari Allah. Udah tahu begitu nah, orang tempat hesek ini sholawat ke kanjeng Nabi teh. Kalau kayak mau diingat ke kamu, tak mau diingat ke masalah, masalah. Padahal kan banyak ulama yang mengatakan dengan banyak sholawat semua urusan akan dibantu diselesaikan. Dengan banyak sholawat semua keperluan akan disediakan Allah. Dengan semua sholawat rahmat kasih sayang loh yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang paling banyak sholawat kepada baginda Nabi adalah orang yang paling cinta kepada baginda Nabi. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang yang cinta, tadi saya bilang, man ahabba syai'an katsura dzikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingat sesuatu yang dicintai. Di saat kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, kita pasti banyak ingat kepada baginda Nabi. Dan ingatnya kita kepada baginda Nabi, minimal kita bersalawat, itu merupakan satu kebaikan, itu merupakan satu ibadah yang akan dibalas dengan berlipat-lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu bukti bagi kita, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah satu hal yang kita lakukan dengan rasa suka, dengan rasa gembira. Dan ini adalah satu acara, satu peringatan yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Karena dengan peringatan Nabi ini, kita akan lebih kenal lagi kepada baginda Nabi. Dengan peringatan setelah kita lebih kenal kepada baginda Nabi, kita akan lebih cinta. Setelah lebih cinta, kita akan sering ingat. Di saat sering ingat, kita sering bersolawat. Di saat sering bersolawat, maka rahmat dan kasih sayang dari Allah akan Allah limpahkan untuk orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, yang saya dapatkan itu, orang kalau sudah lebih cintaan kepada baginda Nabi, dia akan menjadi orang yang paling hebat menjalankan sunnah Rasulullah. Dia akan menjadi orang yang paling hebat dalam menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Paling mau diajak oleh baginda Nabi, paling mau mengikuti sunnah Nabi, paling siap untuk menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah cinta kepada baginda Nabi. Karena apa? Kaidah pun mengatakan man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan siap menjadi hamba sesuatu yang dia cintai. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hamba sesuatu yang dia cintai. Puntenlah, misalkan bapak-bapak resep karaman. Saya juga punya manuk Pak RW, tapi itu ngurusnya santri. Orang kober ngurusnya Pak RW. Orang yang punya manuk seneng sama burung nih, kan pagi-pagi dikeluarin, diembun, biar manuknya seger. Nanti udah nggak ada embun, diambil, dibersihin, kandangnya, tempat minumnya, tempat makannya, dikasih makan sama minum, terus dijemur. Atau sebelum dijemur dimandiin dulu, terus dijemur. Orang ini gimana? Nanti setelah jemur disimpan. Waduh, pakannya tinggal sedikit nih. Ekstra foodingnya juga udah mau habis nih. Punya uang 50.000, anaknya minta jajan, mau dikasih juga anaknya. Dan cinta anak karena mana? Kalau kita mau diparah mana? Karena dia cintanya sama apa? Maka di saat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di saat cinta kita kepada baginda Muhammad SAW, di saat datang ajakan Nabi,
datang ajaran Nabi, datang perintah dari Nabi, apapun yang ada di hadapan kita, kita pasti akan mengutamakan perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah didasari dengan cinta, kalau sudah didasari dengan apa kata orang Jawa itu, tresno, kesengsem kepada baginda Nabi, apapun yang diajarkan oleh Nabi, kita melaksanakannya tidak ada rasa terpaksa, tidak ada korea berat, karena dilaksanakan penuh dengan rasa cinta. Maka Pak RW waktu masih pengantin baru, Pak RW, cintanya masih hangat-hangat, kan sama ibu teh geningan. Ibu teh geningan ke Pak RW waktu masih baru, kayaknya kopi sebelum diminta itu sudah siap ya? Kopi sebelum diminta itu sudah gimana? Sudah, karena memang melakukannya masih dengan dasar cinta. Nah, dalam mengestu cinta itu ini ada cerita kepada Pak RW di saya. Jadi ada bapak-bapak minta kopi ke istrinya. Istrinya lagi nyuci baju. Mah, kalau bikinkan kopi. Oh sebentar lagi tanggung katanya nyuci. Oh ya udah nggak usah katanya. Biar bapak bikin sendiri aja. Suaminya baik. Bikin sendiri. Terus bawa ke depan, begitu diminum, wah, ini kopi kok asin. Datang ke istrinya, ibu tuh gimana? Nyimpen garam kok di tempat gula. Ini kan toples tulisannya gula, tapi kok kenapa isinya garam? Ibu maksudnya apa ini sama bapak begini? Dibalas sama ibunya, Bin. Ah, bapak juga begitu katanya di handphone bapak. Itu ditulisnya Doni. Lihat fotonya Nini. Itu mah di sana jauh itu. Nggak ada di kita mah insya Allah. Nah, di saat orang cintanya fokus kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala sesuatu, segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi, yang didatangkan oleh Nabi, oleh Rasul, fakhuzuhu, ambil, lakukan oleh kalian semua. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala sesuatu yang dicegah, dilarang oleh baginda Nabi, oleh Nabi dan Rasul, intahu, cegah dirimu, jauhkan dari hal-hal yang dicegah oleh Nabi. Kalau kita sudah mempunyai cinta kepada Nabi SAW, perintah apapun dari Nabi, ajakan apapun dari Nabi, larangan apapun dari Nabi, maka kita akan siap melakukan. Tadi anu resep karena manukan, lebih baik dia nggak sarapan yang beli pakan mana. Anu musuk, cara musuk mancing, punya uang 50.000, tekan mendingan beli apa? Lebih baik dia nggak sarapan bubur, udah belah pakai kopi bubur rokok dua batang. Nu penting maka beli depan bisa musik. Karena cintanya sama. Apapun yang mendukung sama kesukaannya itu akan dia lakukan. Apa di saat cinta kita kepada Nabi, apapun yang mendukung, yang membuktikan bahwa cinta kita kepada Nabi itu adalah cinta yang sungguhnya, maka semuanya akan kita lakukan tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa beban, apalagi terpaksa. Kalau memang kita betul-betul suka cinta kepada Nabi SAW dengan cinta yang sesungguhnya, makanya pantas Nabi SAW pernah bersabda, salatu man kunna fihi wajada halawatal iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang mana kalau 3 hal ini terdapat dalam seseorang, maka dia pasti akan mendapatkan perasaan manisnya. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulullah sudah dia cintai, cintanya dia kepada Allah dan Rasulullah melebihi daripada cinta dan sukanya dia terhadap segala sesuatu yang selain Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena buktinya tadi begitu. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia akan banyak ingatnya. Dan ingatnya kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu akan menjadi kebaikan yang akan datang kepada kita.
Di saat kita mencintai sesuatu, orang yang cinta terhadap sesuatu, dia pasti menjadi hamba dan budak sesuatu yang dia cintai. Maka di saat cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang paling hebat, paling taat, paling takwa kepada Allah, dan orang yang paling suka mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya sekali lagi peringatan Maulid Nabi SAW, dimanapun, kapanpun, atau dengan cara apapun, yang pasti mari kita lihat di semua peringatan Nabi SAW, peringatan Maulid Nabi itu pasti orang membacakan Maulid, pasti orang menceritakan sejarah Nabi, pasti orang menyampaikan keagungan kehebatan Nabi SAW, dan setelah itu pasti cinta kita akan tumbuh, cinta kita akan bertambah. Di saat cinta kita bertambah, cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita di situ akan menjadi orang yang siap dan menjadi hamba yang hebat, menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, para alim ulama, habaib yang saya cintai, pada peringatan Maulid kali ini, sekali lagi mari kita jadikan momen atau kesempatan di saat Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu lagi dengan bulan Maulid. Kita jadikan hari ini menjadi wasilah perantara bagi kita agar kita lebih mengenal Nabi, lebih lagi mengenal Nabi yang dilebihkan, lebih mengenal Allah lagi, lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang betul-betul diakui jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya akhiri, saya pengen bareng-bareng sholawatan bareng sama jamaah semuanya. Semoga menjadi sholawat yang betul-betul diterima Allah dan disampaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW.
bahwa kita orang yang berbahagia di saat kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tujuan dan harapan semoga Allah terus menambahkan, menumbuhkan kecintaan kita di dalam setiap kalbu kita untuk lebih cinta lagi kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak untuk kesempatan sekarang saya cuma sekian. Hadirin semuanya, hadirin semuanya, sekali lagi saya cuma sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang Haji Syukur yang telah menyampaikan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya mendapat berkah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara demi acara sudah kita selesaikan, dan kepada jamaah yang hadir insya Allah mungkin acara tutup sampai sekian dulu, dan kita tutup acara ini dengan doa kifaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum